Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Baharudin Rangkuti bersama nanti teman saya Atsal Saiful Bahri. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu perang yang paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah, yaitu adalah Perang Teluk Satu antara negara Irak dan juga negara Iran. Langsung saja kita bahas, dimulai dari latar belakangnya. Nah, hal yang melatar belakangi perang tersebut, perang Teluk Satu, yaitu adalah mengenai perbatasan antara kedua negara, yaitu Sungai Shatt al-Arab. Eh, Jalur sungai ini adalah jalur air strategis yang menjadi batas antara negara Irak dan juga negara Iran. Nah, wilayah ini pun penting karena menjadi salah satu eh, jalur ekspor minyak antara kedua negara tersebut. Nah, pada tahun 1975 dalam perjanjian Algiers, kedua negara tersebut sepakat untuk membagi kedua wilayah tersebut. Namun setelah 1978 pasca revolusi Iran, Irak merasa perjanjian ini tidak lagi menguntungkan negaranya dan berusaha menguasai penuh wilayah tersebut. Nah, revolusi Iran pada tahun 1979 yang menggulingkan Syah Muhammad Reza Pahlavi dan mendirikan Republik Islam di bawah Ayatullah Khamenei menimbulkan kekhawatiran dari pihak Irak. Pemerintahan sekuler Irak yang mayoritas dipimpin oleh Sunni khawatir bahwa semangat revolusi Islam Syiah Iran akan menyebar ke populasi Syiah yang ada di Irak dan mengancam stabilitas rezimnya Saddam Hussein. Nah, Saddam Hussein ini melihat kekacauan politik di Iran ini pasca revolusi sebagai kesempatan untuk memperluas pengaruh regional Irak dan juga menguasai wilayah kaya minyak, terutama di provinsi Khuzestan yang berada di Irak yang berpenduduk mayoritas Arab. Dengan menguasai wilayah ini, Irak berharap dapat menjadi kekuatan dominan di Teluk Persia. Nah, selain faktor-faktor yang ada di atas, ada juga faktor tambahan, yaitu adalah perbedaan etnis antara Arab Arab Irak dan juga Persia, yaitu Iran. Mana juga terdapat perbedaan sektarian, yaitu Syiahnya Iran dan juga Sunninya Irak. Hal tersebut menambah ketegangan antara kedua negara. Meskipun faktor ini bukan penyebab utama, akan tetapi hal ini dapat meningkatkan ketegangan serta kecurigaan antar negara terkait. Nah, sebelum berperang, kedua negara tersebut saling mendukung gerakan oposisi dari negara lain, seperti Iran yang mendukung pemberontakan di Kurdi di Irak, dan juga Irak. Sementara Irak memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok oposisi anti pemerintahan di Iran. Tindakan saling subversif inilah yang meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Nah, kombinasi dari faktor-faktor tadi merupakan situasi yang sangat rentan yang akhirnya memicu invasi Irak ke Iran pada tanggal 22 September 1980. Kita berlanjut ke invasi Irak terhadap negara Iran yang menandai awal mula dalam konflik Perang Teluk ini. Invasi Irak kepada Iran adalah salah satu bentuk kampanye militer Irak untuk pada negara tetangganya, di mana ketika angkatan bersenjatanya Irak ini melintasi perbatasan internasional dan menyerbu negara tersebut, yang memicu perang Iran dan Irak yang berkepanjangan. Awal diluncurkannya tanggal 22 September 1980 dan berlangsung hingga 7 Desember tahun yang sama. Nah, salah satu tujuan dari invasi Irak kepada Iran ini adalah dipicu oleh ketertarikan Saddam Hussein pada perang. Mungkin berasal dari keinginannya untuk memperbaiki apa yang dianggap salah dalam perjanjian Aljazair. Selain akhirnya mencapai keinginannya untuk mencaplok provinsi Khuzestan
dan juga menjadi negara adidaya regional di Timur Tengah. Tujuan Saddam adalah menggantikan Mesir sebagai pemimpin dunia Arab dan mencapai hegemoni atas Teluk Persia. Ia melihat kelemahan Iran yang semakin besar akibat revolusi, sanksi, serta isolasi internasional. Saddam telah banyak berinvestasi di militer Irak sejak kekalahannya melawan Iran pada tahun 1975. Ia juga membeli sejumlah besar persenjataan dari Uni Soviet dan juga Perancis antara tahun 1973 hingga 1980. Selain itu, invasi yang berhasil ke Iran ini akan memperbesar cadangan Irak sebagai kekuatan dominan yang ada di wilayah tersebut. Ketika Iran dilanda kekacauan, peluang bagi Irak untuk mencapai provinsi Khorasan yang kaya minyak menjadi nyata. Selain itu, pihak dari Irak ini mengklaim bahwa sebelumnya ini Iran ini telah meluncurkan serangan pada tanggal 4 Septembernya ke dalam pos perbatasan yang ada di baratnya Irak. Pada fase awal konflik ini terjadi pada rentang tahun 1980 hingga 1981. Pada bulan September 1980, tentara Irak dengan hati-hati maju di sepanjang garis depan yang luas menuju provinsi Khuzestan yang mengejutkan Irak. Pasukan Irak itu merebut kota Khoramsar, tetapi gagal merebut pusat penyulingan minyak yang penting di Abadan. Pada bulan Desember 1980, serangan Irak telah berhenti sekitar 50-75 mil di dalam wilayah Iran. Setelah menghadapi perlawanan Iran yang sangat kuat, semangat Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, milisi negara Iran yang awalnya bertugas menjaga revolusi Islam dari ancaman internal, terbukti efektif. Kemenangan milisi pada bulan April 1981 meyakinkan pemimpin Iran untuk memperkuatnya dalam pertempuran dan mendorong perkembangannya. Pada bulan-bulan berikutnya, pasukan Irak ini terpaksa menyerah. Pada bulan September, pasukan Iran memukul mundur pasukan Irak ke seberang sungai Kachin, Iran. Pada bulan Mei 1982, pasukan militer Iran berhasil merebut kembali kota Khoramsar dari Irak. Pasukan Irak juga secara sukarela menarik pasukannya dari seluruh wilayah Iran yang segera direbut setelah itu dan mulai mencari perjanjian damai dengan Iran. Namun di bawah kepemimpinan Ruhollah Khomeini yang melihat Saddam sebagai ancaman bagi revolusi Islam yang tetap keras kepala dalam melanjutkan perang dan upaya memanfaatkan pemimpin Irak, pada bulan Juli pasukan Iran pun menduduki provinsi Al-Basrah di Irak. Pertahanan Irak itu semakin kokoh setelah pasukannya mempertahankan tanah mereka sendiri dan perang berakhir dengan jalan buntu. Iran berulang kali melancarkan serangan infanteri yang sia-sia menggunakan gelombang serangan manusia yang notabene diisi oleh anak-anak muda, lelaki muda yang diculik di jalanan. Pasukan Iran ini memanfaatkan gelombang manusia, sementara pasukan Irak yang telah menang dalam sisi persenjataan. Nah, pasukan Irak ini berhasil memukul mundur dengan kekuatan senjata api dan udara Irak yang unggul. Kedua negara terlibat dalam serangan udara juga atau rudal terhadap kota-kota dan instalasi militer serta pangkalan minyak masing-masing. Meskipun konflik tersebut terjadi, akan tetapi tidak mengganggu terhadap aliran minyak global. Namun pada tahun 1984, tanpa ada tanda-tanda berakhirnya perang, kedua negara mulai saling menyerang kapal tanker atau disebut juga perang tanker minyak di Teluk Persia. Iran juga menyerang kapal tanker yang menuju serta dari Kuwait dan negara-negara teluk lainnya. Nah, Amerika Serikat dan juga beberapa negara Eropa lain itu ikut serta untuk menempatkan perang di Teluk Persia ini guna memastikan aliran minyak ke seluruh dunia ini aman.
yang mencakup serangan terhadap lebih dari 100 kapal tanker minyak dan menandai peningkatan minat dalam keterlibatan internasional dalam konflik tersebut. Kapasitas ekspor minyak kedua negara tersebut menurun drastis pada berbagai waktu akibat serangan jaringan pipa serta penurunan pendapatan dan mata uang asing yang ditimbulkan membuat program pembangunan ekonomi negara tersebut hampir terhenti. Upaya perang Irak secara terbuka dibiayai oleh Arab Saudi dan juga Kuwait dan negara-negara tetangga Arab lainnya, dan secara diam-diam didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, sementara sekutu utama Iran hanyalah Suriah dan juga Libya. Pada tahun 1987, keseimbangan militer mulai menguntungkan Irak yang telah mengumpulkan sekitar 1 juta tentara dan telah memperoleh persenjataan canggih dari Uni Soviet dan juga Perancis, termasuk ribuan artileri dan juga tank dan pengangkut personal lapisan baja serta ratusan pesawat tempur. Persenjataan ini yang sangat besar untuk negara dengan sekitar hanya 18 juta penduduk diperkuat juga dengan penambahan sejumlah besar senjata kimia yang diperoleh atau diproduksi oleh rezim Saddam tersebut. Sepanjang tahun 1980, pada saat yang sama Irak mengalokasikan sumber daya yang besar dalam upaya untuk mengembangkan atau membeli senjata pemusnah massal, termasuk senjata biologi dan juga nuklir. Pada bulan 1987, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengesahkan resolusi 598 yang mendesak Iran dan juga Irak untuk menerima gencatan senjata dan juga menarik pasukan mereka ke batas wilayah yang diakui secara internasional dan menyelesaikan perjuangan melawan perbatasan mereka melalui jalan negosiasi yang diadakan di bawah perlindungan PBB. Irak setuju untuk mematuhi ketentuan tersebut jika Iran membalasnya. Namun, Iran menuntut amandemen yang mengutuk Irak sebagai agresor atau yang akan bertanggung jawab atau membayar ganti rugi dalam perang, dan memaksa semua angkatan laut asing untuk meninggalkan Teluk. Pada awal tahun 1988, pasukan Iran bekerjasama dengan suku Kurdi Irak untuk mengancam wilayah dari Kirkuk hingga perbatasan Turki dan memasuki kota Haji Umron dan Halabjah di provinsi timur laut Irak. Namun mereka menghadapi perlawanan keras di utara. Dengan menggunakan senjata kimia, pasukan Irak menembaki sekitar 5.000 warga sipil Kurdi dan sekitar Halabjah pada bulan Maret 1988. Operasi militer di Teluk kembali berlanjut, dan pada bulan April 1988, Irak kali ini menggunakan senjata kimia terhadap pasukan Irak untuk merebut kembali semenanjung Fau, kemudian membebaskan distrik Salamcha dan Majnun, dan pada bulan Juli pasukan Irak sekali lagi menembus jauh ke Iran. Pada bulan yang sama, penerbangan Iran Air 655, sebuah pesawat penumpang ditembak jatuh oleh kapal penjelajah rudal AS setelah dikira sebagai jet tempur. Tragedi itu dengan korban jiwa sebanyak 260 orang tewas, menonjolkan korban perang yang sangat besar terhadap warga sipil di Iran. Iran akhirnya menerima resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa 598 pada tanggal 20 Juli dan gencatan senjata mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 1988. Perang Irak-Iran yang berlangsung dari 1980 hingga 1988 berakhir dengan gencatan senjata yang dimediasi oleh Perserikatan PBB pada Agustus 1988. Meskipun pertempuran resmi berhenti pada tahun tersebut, normalisasi hubungan diplomatik dan penarikan penuh pasukan baru tercapai setelah pendatangan perjanjian damai pada 16 Agustus 1990. Konflik ini meninggalkan dampak yang mendalam bagi kedua negara. Kerugian ekonomi yang signifikan, kehancuran infrastruktur, dan korban jiwa yang besar menjadi konsekuensi langsung dari perang tersebut. Selain itu, perang ini juga mempengaruhi dinamika Timur Tengah secara keseluruhan. Selama 8 tahun konflik
baik Irak maupun Iran mengalami kerugian besar tanpa mencapai kemenangan yang menentukan. Tekanan internasional dan kelelahan perang akhirnya mendorong kedua belah pihak untuk menerima resolusi Dewan Keamanan PBB 598 yang menyuruhkan gencatan senjata dan penarikan pasukan ke perbatasan internasional yang diakui. Meskipun perjanjian damai resmi ditandatangani pada 1990, hubungan antara kedua negara tetap tegang selama beberapa tahun berikutnya. Namun, gencatan senjata pada 1988 berhasil mengakhiri pertempuran aktif dan menjadi langkah awal menuju stabilitas di kawasan tersebut. Demikianlah gambaran perjalanan perang Irak dan Iran dari awal hingga akhir. Konflik yang berlangsung depan tahun ini mengajarkan kita tentang pentingnya diplomasi dan penyelesaian damai dalam menyelesaikan perselisihan antar negara. Terima kasih telah menyaksikan video ini.